Diberkatilah setiap keluarga yang setia memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan keluarga yang saat ini kita laksanakan, Bapak Ibu, di dalam penyembahan, pemujian, persembahan kepadanya. Nama Tuhan semakin kita muliakan, kita tinggikan, dan kita pun yang memuji dan menyembahnya senantiasa diberkati, dikuatkan, dimampukan olehnya menjalani kehidupan ini. Di dalam kesatuan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Allah yang Maha Kasih. Sampai pada malam hari ini, hidup kami Engkau berkati. Biarlah setiap pemujian, penyembahan, persembahan layak di hadapan Tuhan. Nama-Mu semakin ditinggikan, dan kami pun anak-anak-Mu semakin Engkau kuatkan untuk tetap setia di dalam iman kepadamu, menjalani hidup yang Tuhan berikan pada kami. Firman-Mu yang akan kami dengarkan. Engkaulah yang senantiasa menuntun, memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan pada malam hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Saya membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita sudah mengetahui bahwa golongan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat atau para imam di zaman Yesus itu adalah kelompok orang yang sangat membenci Yesus. Bapak Ibu, kita tahu ini karena beberapa kali dalam pemberitaan kitab-kitab Injil khususnya dipersaksikan bahwa mereka selalu berusaha mengintip-ngintip apa kesalahan, apa perkara yang dapat menjatuhkan dan membinasakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan secara khusus dalam firman Tuhan malam hari ini, Yesus mencekam Bapak Ibu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi kita dapat semakin mengenal siapa Yesus, siapa figur Yesus, Mesias, Juru Selamat kita itu. Di satu sisi dia penuh dengan kelemah lembutan Bapak Ibu. Di satu sisi dia penuh dengan
kemarahan ya Bapak Ibu ya. Di satu sisi dia dapat mengangkat orang dan membuat orang semakin bermakna, semakin berarti. Tetapi di sisi lain Yesus juga dapat mengecam dengan keras orang-orang yang berbuat salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti topik atau tema minggu kita yang lalu mengatakan bahwa kita harus melakukan keadilan dan kebenaran Bapak Ibu. Dalam konteks kehidupan saat ini pun, ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Saya yakin kita setuju. Masih banyak terjadi ketidakadilan. Masih banyak terjadi ketidakbenaran dalam hidup yang kita jalani saat ini. Sehingga seruan tema atau topik ini masih sangat kontekstual. Masih harus kita perjuangkan. Masih harus kita tindak lanjuti dengan upaya yang sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku keadilan, pelaku-pelaku kebenaran. Bapak Ibu, apa yang sangat penting kita pelajari? Yang pertama, kita belajar dari kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah mereka ini Bapak Ibu? Mereka ini adalah orang-orang yang sangat pintar mengetahui, mempelajari, menguasai ajaran agama ketika itu. Tidak hanya hukum Taurat yang tertulis, bahkan mereka menambahkan hukum-hukum lain untuk dilakukan, untuk diajarkan. Jika dalam hal mengetahui, jika dalam hal mengajarkan, jika dalam hal menguasai, orang Farisi, ahli Taurat, jangan ditanya lagi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau belajar, justru Yesus mengecam kelompok ini, bahkan kecamannya sangat keras. Yesus mengatakan berkali-kali, mereka adalah orang-orang munafik. Bahkan dikatakan mereka itu adalah orang yang buta Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan para imam kepala, ketika itu Bapak Ibu hanya mampu mempelajari, hanya mampu menguasai, mampu menghafalkan, mampu mengajarkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang sebenarnya mereka ajarkan. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukan apa sebenarnya esensi dari hukum Taurat itu sendiri. Bapak Ibu dikatakan tadi di ayat 23. Persembahan persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan itu mereka berikan. Tetapi esensi yang terutama dari hukum Taurat mereka abaikan Bapak Ibu. Karena apa? Keadilan, belas kasih dan kesetiaan itu tidak didapati dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Bapak Ibu. Mengapa dikatakan bahwa persembahan persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, ini sebenarnya tidak diperhitungkan dalam persepuluhan sesuai ajaran pada waktu itu. Karena sesungguhnya jikapun ada persembahan persepuluhan dari hasil bumi Bapak Ibu, yang diperkenankan sebagai persepuluhan adalah gandum, anggur, dan minyak. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pun memberikan itu Bapak Ibu. Mereka sangat detail, mereka sangat rinci memberikan apa yang diaturkan sesuai dengan hukum yang tertulis itu. Meskipun selasih, adas manis, jintan yang termasuk rempah-rempah pada konteks kehidupan saat itu ya Bapak Ibu, ini juga mereka berikan. Yang mau dikatakan dalam seremonial memberikan persembahan dari hal yang tidak diperhitungkan sebagai persepuluhan pun itu mereka lakukan Bapak Ibu. Tetapi ini menjadi teguran yang diberikan Yesus. Hai orang-orang munafik,
Justru apa yang menjadi inti ajaran, apa hakikat dari hukum Taurat itu sendiri mereka abaikan. Di mana esensi hukum Taurat itu adalah kasih, keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Ini tidak didapati dari cara hidup mereka setiap hari. Dengan kesombongan rohani, dengan prestasi rohani, di mana mereka bisa melakukan secara detail apa yang menjadi hukum ajaran keagamaan ketika itu, mereka merasakan bahwa mereka adalah orang-orang benar, Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak melihat kehidupan seperti apakah yang sesungguhnya jika seseorang itu sungguh benar hidup di dalam Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, ketika kita belajar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hal yang kedua yang harus kita tindak lanjuti Bapak Ibu, hendaknya kita berjuang supaya konteks kehidupan saat ini kita tidak menjadi orang-orang Farisi yang ada saat ini. Kita tidak menjadi orang-orang Farisi dalam kehidupan kita. Kita bukanlah ahli-ahli Taurat yang hanya mengajarkan, yang hanya menguasai, tetapi tidak melakukannya. Sehingga Bapak Ibu, tadi saya katakan di awal, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil menjadi pelaku-pelaku keadilan. Kita dipanggil untuk berbelas kasih. Kita dipanggil untuk tetap setia, mewartakan, memberitakan kabar kebenaran itu. Dalam hal apapun, kepada siapapun dan bagaimanapun Bapak Ibu. Karena sesungguhnya hukum Taurat yang ada itu hukum Tuhan, perintah Allah saat ini yang masih kita pegang itu Bapak Ibu, sesungguhnya bertujuan untuk mengaturkan kehidupan antara sesama manusia, manusia dengan Allahnya di dalam nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan belas kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sederhananya saya mau mengatakan demikian. Saya yakin kita pergi beribadah ke gereja setiap hari Minggu pun, tetapi jika itu hanya sebagai prestasi rohani bagi kita, Bapak Ibu, bagi diri sendiri, saya yakin itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita benar dikatakan seperti ajaran Yesus ini, kamu seperti kuburan yang dilabur putih, di luar sangat indah, bersih, tetapi di dalamnya penuh kotoran, tulang belulang yang busuk, dan tidak berarti apa-apa lagi. Kamu benar dikatakan nyamuk itu kamu tapiskan dalam minumanmu. Tetapi unta, tentu yang lebih besar dari nyamuk, itu kamu telan bulat-bulat katanya Bapak Ibu. Cawan atau pinggan tempat makanan ketika itu ya Bapak Ibu, konteks waktu itu mau makan minum itu pakai cawan dan pinggan. Saat ini kita gunakan piring, sendok, gelas, cangkir Bapak Ibu. Itu kita hanya bersihkan dari luar, tapi tidak kita bersihkan dari dalam. Sia-sia Bapak Ibu, tidak ada maknanya. Yang mau diingatkan Bapak Ibu, bukan demikian cara hidup anak-anak Allah. Saya, Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita saat ini menjadi orang-orang percaya, janganlah maknai itu sebagai prestasi rohani. Karena apa Bapak Ibu? Karena itu hanya akan membawa kita merasa di atas angin untuk diri sendiri. Bahkan yang sangat sering kita akan justru menghakimi satu dengan yang lain. Kita justru akan melihat seseorang dengan mata sebelah. Kita justru akan menilai seseorang itu tidak sama dengan kita. Berbeda dari kita. Kita lebih benar, mereka yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman ini hanya mau mengingatkan. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Bapak Ibu, kita sudah diberkati. Kita sudah sungguh-sungguh mendapat kasih Tuhan.
biarlah hidup keagamaan kita, hidup rohani kita, bahkan hidup jasmani kita sungguh-sungguh setia dan taat. Begitu di dalam, begitu di luar. Begitu kepada si A, begitu juga kepada si B. Apapun kondisinya, kita tetap setia menjalankan perintah Allah, hukum Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang dikasihi dan yang layak ditebus, diselamatkan oleh Kristus Juru Selamat itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sejenak memikirkan cara hidup kita sampai pada malam hari ini. Jika suara hati kita mengatakan kita hanya masih dalam batas prestasi rohani, Bapak Ibu, untuk itu kita harus memperbaharui hati dan pikiran kita. Biarlah perintah, biarlah ajaran firman itu sungguh-sungguh kita lakukan, sehingga keadilan dan kebenaran Allah itu sangat nyata lewat cara hidup kita yang mengakui diri sebagai anak-anaknya. Mari tetap setia Bapak Ibu, maupun di dalam maupun di luar. Totalitas kehidupan kita adalah di dalam iman, kepercayaan, dan kasih kepada sesama maupun kepada Allah. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, yang kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini ya Tuhan, kami semuanya ditegur oleh firman-Mu yang kudus. Karena kami sungguh mengakui cara hidup kami masih sangat jauh dari apa yang Engkau ajarkan. Cara hidup kami masih sangat jauh dari tuntunan firman, hukum, dan ketetapan-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang tetap setia, baik di dalam maupun di luar. Orang-orang yang tetap jujur, orang-orang yang tidak palsu Tuhan. Tetapi kami orang-orang yang benar, yang tetap setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap keluarga, berkatilah setiap pribadi yang saat ini memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah ini. Dari anak-anak sampai kepada orang tua, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa, kami menyerukan apapun saat ini pergumulan yang kami hadapi, Tuhanlah yang setia menuntun kehidupan kami, merangkul kami, dan yang tetap setia mengajari kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.